Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan membawakan tentang sila kelima. Ya. Kita sering baca sila kelima. Setiap kebaktian pasti dibaca Pancasila. Khusus sila kelima berbunyi Sura Meraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Ya. Kita lihat, ya. Sini ada mengandung kata-kata Sura Meraya Maja Pamadatana. Sura berarti minuman hasil sulingan, ya, hasil destilasi. Kemudian meraya adalah minuman hasil fermentasi, peragian. Jadi kalau sura lebih keras daripada meraya. Mungkin bahannya bisa sama, ya. Tetapi di sini mengandung pekat. Meraya kadar alkoholnya lebih sedikit, tapi tetap memabukkan. Ya, tidak sadar, ya, yang kesadaran atau tidak sadar, seperti dibius. Jadi sura meraya maja itu bisa bukan minuman, langsung dari tanaman yang mengakibatkan hilang kesadaran. Yang paling terkenal, tanaman yang paling terkenal itu di Indonesia banyak adalah ganja. Ganja ditanam, ya, diambil daunnya, kalau nggak salah ya, daunnya itu bisa membuat fly ganja. Yang lebih berat candu atau opium. Opium itu diambil dari bunganya atau dari buah opium. Ya. Kalau diproses hanya sederhana, jadilah candu yang kalau dimakan bisa menyebabkan hilang kesadaran. Opium 1600-an sampai awal 1900-an di Asia ini opium itu merajalela. Di Tiongkok, di Indonesia juga, ya. Jadi sepertinya merupakan waktu itu status buat orang kaya, harus ada ruang untuk menghisap opium. Jadi opiumnya itu dihisap, ya. Jadi seperti pakai pipa gitu, ya, ada bongnya, itu ada seperti rokok, ya. Itu tapi kemudian menyebar ke seluruh rakyat, kaya nggak kaya bisa makan atau menghisap candu ini yang terkenal dengan nama madat, sehingga orang yang kecanduan, ya disebutnya kecanduan malah kan, candu itu menyebabkan kecanduan, ketagihan, disebut pemadatan.
ya, orang yang pemadatan. Wah, zaman dulu itu benar-benar parah, sangat-sangat parah. Orang tidak mau kerja, hanya mengisap candu. Ya, kalau udah ngisap candu, males ngapa-ngapain. Ya. Itu berantasnya sangat sulit itu. Sampai tahun 1700-an terjadi perang di Tiongkok untuk memberantas candu yang dijual oleh orang Inggris, ya, perusahaan-perusahaan dari Inggris menjual ke sana, ya, perang candu. Di Indonesia juga sangat berat memberantasnya karena yang menjual itu adalah dari Belanda. Belanda mengambil dari India, itu menghasilkan uang. Jadi segala hal yang berbau candu itu, ya, ini memang menghasilkan uang dengan cepat karena harganya yang mahal. Mahal tapi tetap dicari oleh orang. Karena apa? Karena orang ketagihan, kecanduan, butuh. Ya. Jadi walaupun semahal apapun tetap dicari. Ya. Jadi di zaman Buddha sudah ada, ya, Sura, Meraya, Maja. Ya. Majanya itu kalau sekarang sudah berkembang, ya, berkembang semakin hebat. Ada narkoba, ya, narkotika, psikotropika, ya, dan obat-obat terlarang. Jadi banyak bukan hanya dari tanaman tapi dibuat oleh manusia memakai zat-zat kimia. Disebut obat terlarang. Jadi obat, sebetulnya obat digunakan untuk di kedokteran. Ya. Candu, ya, atau opium itu kalau diproses sederhana jadi candu, ya. Tapi kalau di prosesnya lebih rumit, jadilah morfin. Ya, morfin itu berguna di kedokteran. Orang yang sakit parah, yang sakitnya tidak tertahankan, dokter kasihnya morfin untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi morfin itu pengaruhnya ke pusat saraf di otak, langsung meredakan rasa sakit. Bukan menyembuhkan penyakitnya, tapi menghilangkan rasa sakit. Jadi kasih morfin. Tapi, ya, ini saraf juga pintar. Ya, saraf kita itu sangat pintar. Dia makin lama makin kebal. Dosisnya ditambah. Ya, dosis ditambah. Ya. Kalau sudah sembuh dari penyakitnya, orang yang biasa dikasih morfin setelah keluar dari rumah sakit ketagihan morfin. Ya, tidak sakit tapi sudah ketagihan. Jadi merasa seperti ketergantungan obat. Jadi morfin itu tadinya adalah berupa obat, sekarang juga banyak dipakai sebagai obat, tapi banyak disalahgunakan. Ya. Kemudian diproses lebih tinggi lagi, morfin jadilah heroin. Ya, heroin tidak pernah, ya, mungkin rasanya nggak pernah digunakan di rumah sakit, tapi banyak dijual bebas tapi sembunyi, bebas sembunyi untuk orang-orang yang ketagihan dan harganya sangat mahal. Kalau mau kaya cepat, jualan morfin, jualan heroin, kayaknya cepat, ya. Itu mafia jualnya kayak begitu, morfin, heroin, ya. Kemudian selain itu juga ilmu kedokteran membuat zat-zat yang lain, zat kimia, ya. Ada nipam, valium, ya, dan lain-lain, ya, yang harusnya dipakai untuk obat orang yang
perlu ketenangan, dikasih obat tenang. Orang nggak bisa tidur, dikasih obat tidur. Jadi itu semua mempengaruhi saraf otak. Tapi biasanya nggak sakit juga makan itu. Ada lagi yang terkenal itu adalah ekstasi, ya, sabu-sabu, LSD, dan lain sebagainya. Itu banyak diperjualbelikan, ya, secara sembunyi tentunya, karena banyak orang yang butuh. Tapi yang alami atau proses sederhana sudah ada sejak zaman Buddha, atau bahkan mungkin sebelum zaman Buddha sudah ada. Karena itu ada tertulis dalam kitab Jataka. Dalam kitab Jataka dikatakan ada seorang pemburu suatu kali masuk hutan. Di hutan ia melihat keanehan, terjadi keanehan. Ya, ia lihat banyak burung yang pingsan. Ya, di tanah itu kok banyak burung yang pingsan. Tapi kemudian burung itu bangun terbang. Ya, ia perhatikan apa yang terjadi. Ternyata di bawah pohon itu ada cekungan. Jadi ada pohon dahannya cekungan, ya, mungkin dahan patah, cekungan, ada air masuk situ. Air masuk, kemudian buah jatuh ke situ. Buah jatuh, kena sinar matahari dan sebagainya, terproses, terfermentasi, teragi, ya. Ragi jadilah minuman yang diminum membuat hilang kesadaran, ya. Burung itu makan pingsan, nggak lama lagi bangun terbang lagi. Burung lain datang pingsan. Dia perhatikan, oh ini ternyata air ini penyebabnya. Dia minum, oh ternyata ya enak, mabuk dia bawa pulang. Dia bawa pulang. Sejak saat itu orang-orang mulai mengenal yang namanya alkohol atau arak, ya, arak. Jadi sudah ada sejak zaman dulu, dan ternyata efeknya sangat jelek. Makanya Buddha sampai memasukkan di aturan sila yang kelima, ya. Jadi Sura Meraya Maja, ya, ini menyebabkan pamadatana. Pamadatana adalah menimbulkan kelengahan. Ya, jadi arti lengkapnya adalah saya bertekad akan berlatih untuk menghindari. Ini sama semua, ya, sila 1 sampai 5 depannya sama. Saya bertekad akan berlatih untuk menghindari. Nah, yang kelima itu menghindari minuman atau makanan yang memabukkan atau menyebabkan turunnya kesadaran sampai hilangnya kesadaran yang menyebabkan timbulnya kelengahan. Ya, jadi lengah kemudian berbuat yang tidak. Mungkin melanggar sila 1 sampai 4 gara-gara melanggar sila kelima ini. Ada orang yang menambahkan, nggak sampai di situ aja, menimbulkan kelengahan tapi ditambah dan menyebabkan ketagihan. Ya, jadi Anda silahkan pendapat yang mana. Apakah mau pendapat hanya sampai menimbulkan kelengahan, atau mau bertekad janji akan berlatih menghindari makanan minuman memabukkan menimbulkan ketagihan. Silakan, ya. Jadi ini ada negara Buddhis yang mempraktekkan hanya sampai menimbulkan kelengahan. Tapi Thich Nhat Hanh, Master Zen Thich Nhat Hanh mempopulerkan sampai yang ketagihan. Ya, ketagihan bukan hanya menghilangkan kesadaran, melemahkan kesadaran, tapi juga menyebabkan ketagihan.
Dan kalau udah ketagihan, bukan hanya makanan fisik, tapi juga makanan pikiran. Makanan fisik itu seperti minuman, makanan biasa yang menyebabkan memabukan. Tetapi makanan untuk pikiran bukan dimakan lewat mulut kita, tapi kita lihat, kita dengar, ya, itu masuk ke dalam pikiran kita. Itu menyebabkan lengah dan hilang kesadaran, menimbulkan ketagihan. Ya, jadi ini sudah ada sejak zaman Buddha, ya, atau bahkan sebelumnya, dan ini sangat-sangat berbahaya karena menimbulkan kelengahan itu, ya. Ada orang yang berkata, ya, dia menghadap kepada seorang guru, lalu ia berkata, "Guru, kita 5 sila. Kalau gitu sila ke-1, ya, menghindari pembunuhan itu adalah merugikan orang lain. Sila kedua, sila ketiga, sila keempat juga demikian, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tetapi guru, sila ke-5, ya, pusatnya adalah diri sendiri, tidak merugikan siapapun. Kita masuk aja ke dalam ruangan, ya, situ minum-minum, situ mabuk-mabukan, ya, dalam ruangan hanya sendiri, tidak merugikan siapa-siapa." Ya, gurunya lalu menjawab, begitu lengah, tidak sadar, ya, lalu melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ya, gurunya lalu kasih contoh cerita. Ada seorang petapa muda turun, wah, baru lulus dari padepokan, nempel pelajaran. Jadi benar-benar taat, sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, 4, ke-5. Benar-benar dijalani dengan taat. Ya, udah sampai di kota, ya, ia tetap menjalankan 5 sila. Ada satu perempuan yang jatuh hati sama petapa muda ini. Digodalah petapa muda. Nah, "Kakak, ayo dong main ke rumah saya, ya. Di rumah saya kita bisa makan-makan, kita bisa berbincang-bincang, kita bisa, ya, apa aja, kita berdua, dunia milik kita berdua." Waduh, itu pertapa, wah, maaf, saya menjalankan 5 sila. Saya tidak mau melanggar sila ketiga. Ya, saya tidak mau berbuat asusila. Aduh, ya, sekali-sekali lah main ke rumah kita makan. Saya punya ayam, udah gemuk ayamnya. Kita potong, kita bikin gulai ayam gulai, wah, ayam goreng, ayam, kita makan, kita pesta. Berdua aja. Waduh, saya tidak mau melanggar sila ke-1. Membunuh ayam itu melanggar sila ke-1. Maaf, saya nggak mau ikutan. Digoda setiap hari. Sampai akhirnya masuk juga ke rumah. Nah, gitu dong kakak, masa di luar aja. Dan apa yang terjadi? Ini ada alkohol, ada arak. What? Tidak. Saya tidak mau melanggar sila ke-5. Kita ngobrol sebentar terus saya pergi lagi. Waduh, cuma minum dikit aja. Enggak, melanggar sila ke-5. Dibujuk-bujuk, mau juga minum sila ke-5. Minum arak tersebut. Melanggar sila ke-5. Ya nggak apa-apa dah, makan sedikit, ya minum sedikit. Masa sih
kayak begini, terus akibatnya fatal, dia minum dikit. Nggak pernah minum arak, ya minum sedikit juga mulai ini, ya, tambah lagi, mabuk. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh ayam, ya, untuk digoreng, ya. Kemudian dia juga tidur dengan itu perempuan, melanggar sila ketiga. Jadi melanggar sila-sila yang lain. Sila kelima mau udah pasti dilanggar dulu. Jadi hati-hati dengan sila kelima. Ya, sila kelima menimbulkan kelengahan. Ada anak muda juga, ya. Anak muda yang baik hati, taat sama orang tua, ya, taat sama ayah ibu. Tapi suatu kali dia ikut sama grup pemuda yang biasa minum-minum. Ya, biasa minum-minum. Dia ikut grup itu karena ada satu perempuan yang sangat cantik. Sangat cantik, dan dia jatuh hati pada perempuan itu, mau nggak mau masuk. Masuk ke sana ternyata harus ikut merokok, harus ikut minum, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Ketagihan minuman. Ya, setelah ketagihan minuman, mula-mula ditraktir oleh grup tersebut. Tapi lama-lama malu juga, minta sama orang tua. Sama orang tua dikasih, karena ini anak baik-baik kok. Ternyata kasih dikit, beli nggak cukup. Ya, beli cuma sebentar, buat grup minum habis. Ya, minta lagi. Akhirnya orang tua nggak kasih. Orang tua nggak kasih, marah. Jadi sikapnya juga berubah dari yang baik, ya, menjadi lengah, berubah menjadi orang yang kasar. Kalau perlu mukul kepada ibunya yang sangat mencintai dia, ya, dipukul. Ya, ya, akhirnya curi barang di rumah. Jadi, ya, melakukan pelanggaran sila nomor 2. Ya, pertama berbohong dulu, sila keempat. Buat apa uang? Enggak, nih ada temen minjam, berbohong dulu. Nah, uang sekolah, ini buat bayarin uang sekolah. Nah, udah bayar belum? Udah. Nggak taunya beli minuman dan sebagainya. Jadi banyak sila yang dilanggar gara-gara melanggar sila ke-5. Ya. Jadi ini sebetulnya ini kisah nyata, ya, kisah nyata seorang anak yang berubah dari baik menjadi kasar dan menjadi peminum, menjadi pembohong, dan menjadi orang yang kasar, bisa memukul, bisa berkelahi. Jadi menurut Buddha juga memang kalau kita biasa minum akan mudah memicu perkelahian dan juga akan merubah kelakuan kita dari yang baik, biasa baik, kemudian menjadi dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Seorang suami bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT kepada istrinya, kepada anaknya gara-gara minum. Ya, jadi ini banyak orang yang minum sehabis kerja sampai mabuk, pulang marah kepada istri, ya, kepada anak, dan bisa kemudian meninggalkan pekerjaannya, nggak peduli dengan pekerjaannya, akhirnya merongrong kepada istri, meminta uang atau mengambil simpanan istrinya. Banyak hal-hal yang dilakukan yang menyebabkan, benar-benar menyebabkan suatu kerugian pada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain yang di sekitarnya. Ya, jadi nggak bisa dibilang bahwa ini adalah pengaruhnya kepada diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Dengan mabuk, dengan lengah, dengan hilang kesadaran, ya, kita akan menyebabkan kesulitan, penderitaan,
bagi orang-orang lain, bukan hanya diri kita, ya, semua orang. Dan kalau sudah ketagihan itu benar-benar, ya, benar-benar sulit sekali untuk bukan tidak mungkin untuk memperbaiki diri, ya. Kemudian jadi yang lebih penting mana? Sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 atau ke-5? Ya. Ada waktu zaman Buddha ada 5 orang murid awam. 5 orang murid awam ini pada hari Uposatha berdiam di wihara Jetavana, tempat kediaman Buddha. Jadi memang umum ya di negara-negara tertentu atau di daerah-daerah yang Buddhis itu pas puasa hari Uposatha, bulan purnama atau bulan gelap, mereka berdiam di wihara, ya. Makanya Uposatha itu adalah masuk untuk berdiam, ya. Berdiam, kemudian mereka ngobrol, ya. Dalam menjalankan Uposatha ini ada ngobrolnya. Mereka saling berkata. Ngobrol itu salah satu bilang, saya mah cuma menjalankan kuat 2 sila. Saya menjalankan 2 sila yang paling penting. Nomor berapa? Dari 5 sila itu, sila 1 sama sila 3. Wah, buat saya yang paling penting nomor 2 sama nomor 4. Wah, nomor saya nomor sekian dan nomor sekian. Jadi 5 orang itu akhirnya berdebat mengatakan bahwa sila yang dijalaninya adalah sila yang paling penting dan paling sulit dijalankan. Itu mah mudah jalankan. Yang ini saya jalankan, sulit dijalankan. Ya, makanya saya cuma jalankan ini sila ini aja. Ya, akhirnya 5 orang ini ngaduk sama Buddha. Ya. Yang mulia, kami berbeda pendapat. Buat saya sila paling penting adalah sila nomor sekian dan nomor sekian. Ya. Kalau ini sila nomor sekian, dia nomor sekian. Ini sebetulnya Bagawa, sila nomor berapa yang paling penting dan yang paling sulit dijalankan? Benar saya yang mulia atau benar mereka? Ya. Buddha kemudian menjawab, ya, engkau tidak boleh menganggap satu sila itu mudah atau tidak penting. Setiap sila harus dijalankan dengan ketat. Tidak ada sila yang mudah dijalankan. Jadi semua sila sulit dan tidak mudah dijalankan dan semua penting. Ya, makanya 5 sila ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Lalu Buddha berkata, apabila seseorang menghancurkan dirinya dengan melanggar sila, itu berarti ia mencabut akar kehidupannya sendiri. Perbuatan jahat sangat sulit dikekang. Jangan biarkan loba, dosa, dan moha menyeretmu dalam penderitaan yang berlarut-larut. Ya, demikian tertulis dalam kitab Dhammapada Atthakatha ayat 246 sampai 248. Ya, jadi nomor 1 sampai dengan 5 ini penting 5-5-nya dan semua tidak mudah dijalankan.
Ya, kita harus benar-benar bertekad. Makanya juga kata-katanya saya bertekad. Ada yang menerjemahkan saya berjanji. Ya, tapi benar-benar saya bertekad. Bertekad untuk akan berlatih. Ya, akan berlatih. Jadi kita mengucapkan Pancasila bukan berarti kita sudah pasti demikian. Belum. Ya, kita berlatih terus-menerus seumur hidup kita. Sepanjang hidup kita berlatih Pancasila. Kita bertekad. Jadi mungkin kali ini kita melanggar sila nomor berapa? Kita langsung menghadap kepada Buddha. Oh Buddha, ternyata hari ini saya melanggar sila nomor sekian. Ya, semoga Buddha bisa memaafkanku, dan aku bertekad mulai besok saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi jangan putus asa kalau misalnya terjadi pelanggaran sila. Ya, apakah dengan memohon maaf lalu karma buruknya habis? Enggak ya, tetap aja kalau karma mah diterima, apa yang sudah terjadi kita terima ya, tapi kita bertekad untuk tidak mengulangi kembali ya. Jadi benar-benar Pancasila kalau bisa dibaca setiap hari, direnungkan setiap hari ya, bukan dibaca dengan tidak mengerti apa maksudnya, maknanya. Kita mencoba mengerti maknanya, kita mencoba mengerti artinya, dan mencoba untuk melaksanakannya. Ya, kita coba tetap ya, nggak pernah putus asa. Suatu kali ada satu orang tua, ini Master Cheng Yen dari Seci yang cerita, ya, Master bercerita. Ada satu orang tua yang biasa bermabuk-mabukan. Ya. Kerjanya tiap hari mabuk. Wah, kalau nggak mabuk rasanya nggak happy. Jadi mabuk, lupa segalanya. Mabuk lagi. Ya. Nah, kemudian keluarganya, istrinya datang sama Buddha. Ya. Buddha, suami saya mabuk terus, ya, mohon Buddha kasih tahu supaya berhenti, ya, minum itu supaya jangan mabuk lagi. Baik, kata Buddha. Buddha mengutus muridnya Biku Ananda untuk datang menemui orang tua tersebut. Biku Ananda datang, Bapak, ya, bagaimana kalau Bapak berhenti minum? Ini mabuk terus kurang baik bagi kesehatan, ya, dan lain-lain, kurang bagus. Apa? Saya harus berhenti minum? Waduh, maaf deh, saya tidak mampu berhenti minum. Saya tidak akan berhenti minum sampai kapan juga. Ya, Biku Ananda tidak berhasil memberi nasihat kepada orang tua tersebut. Dia minum terus sampai satu saat ia minum gitu sambil bawa botol araknya, tiba-tiba tersandung akar. Ia jatuh, pingsan. Lalu setelah sadar, ia mulai berpikir, wah, ini mabuk ternyata bikin saya jatuh gara-gara akar saja, dan bikin saya pingsan di sini di tepi jalan di bawah pohon begini. Ia merenung, akhirnya ia berkata, kalau begitu benar nih kata Biku Ananda, saya harus berhenti. Benar kata istri saya, supaya saya berhenti minum dan berhenti dari mabuk-mabukan. Bisa nggak ya saya berhenti? Rasanya nggak mungkin saya bisa berhenti. Lalu ia datang ke wihara.
Ia memberi hormat kepada Buddha. Lalu ia berkata, Buddha, saya menyadari mabuk-mabukan ini nggak benar. Mohon ajarkan saya bagaimana supaya berhenti. Bisa apa enggak saya berhenti dari mabuk-mabukan? Saya udah lama biasa minum, udah biasa mabuk, sekarang harus berhenti. Tapi saya tahu bahwa mabuk itu jelek, ya. Dengan istri saya, dengan anak saya, hubungan jadi jelek. Saya biasa memukul mereka. Dengan teman-teman, saya hanya bisa bergaul dengan sesama pemabuk, dijauhi oleh orang lain dan sebagainya. Dan saya gampang jatuh, gampang terluka dan sebagainya. Saya mau berhenti, Buddha. Bisa nggak Buddha saya berhenti? Buddha lalu bertanya kepada si orang tua ini. Kamu tahu ada 500 gerobak isi kayu? Ya, tahu, terbayang Buddha. Bagaimana membakar 500 gerobak kayu? Mudah, Buddha. Pakai aja api sedikit, bakar satu, semua akan terbakar. Wah, mudah ya. Lalu itu baju kamu udah berapa lama nggak dicuci? Aduh, udah setahun lah udah. Wah, setahun. Jadi udah kebayang kotornya bagaimana baju kamu, baunya baju kamu. Lalu bagaimana kamu membersihkan baju kamu? Susah nggak? Wah, mudah, Buddha. Ya, saya bawa aja itu ember, ya, isi air, isi sedikit kapur, lalu baju saya direndam situ. Setelah beberapa lama, kotoran keluar semua. Jadi baju saya bersih lagi. Nah, demikian juga dengan kamu. Ya. Noda batin kamu sudah menumpuk bagaikan 500 gerobak. Bagaikan baju kamu yang ada selama setahun menumpuk begitu banyak. Ya, noda-noda batin kamu, tetapi bukan tidak bisa dihilangkan, ya, seperti api sedikit membakar 500 gerobak, seperti air sedikit dengan kapur sedikit menghapuskan noda, menghapuskan kekotoran, bauan dari baju itu. Demikian juga kamu harus berlatih, ya. Coba kembangkan kebijaksanaan kamu. Kamu mengerti bahwa mabuk adalah jelek. Kamu harus berlatih terus menjalankan 5 sila. 5 sila dijalankan dengan taat. Kamu dengarkan dharma setiap hari. Kamu berlatih meditasi setiap hari. Maka ya, pelan-pelan noda batin akan berkurang. Noda batin berkurang dan ya, hobi mabuk kamu, ketagihan kamu akan hilang juga. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sedama, kalau sudah kecanduan sangat-sangat sulit menghilangkannya, tetapi bukan tidak mungkin terhapuskan, masih bisa terobati, ya. Jadi Buddha mengatakan, ya, ada beberapa jalan untuk mengatasi ketagihan dan ketergantungan. Ya, sebelumnya kita lihat dulu apa sih yang menyebabkan ketergantungan itu awalnya itu. Ya, pertama mungkin satu. Kalau anak muda ingin masuk lingkungan, ya, ingin masuk grup orang keren. Orang keren itu biasa minum, biasa ngeganja, biasa mabuk, ya. Orang keren. Jadi kalau masuk situ harus ikutan. Jadi mula-mula belajar dulu, coba dulu sedikit. Ternyata sedikit, kemudian lama-lama menjadi ketagihan dan berubahlah
sikap serta perilakunya, sifatnya juga berubah. Jadi gara-gara ingin masuk grup ke teman-temannya, ya. Jadi karena pergaulan, juga bisa karena kesepian, merasa semua dapat. Makanya kita lihat penyanyi tenar, artis tenar, ya, yang sangat terkenal dan sangat kaya, kekayaan datang begitu mudahnya karena kemampuan bernyanyinya, kemampuan bermain filmnya, ya. Dan setelah menjadi artis terkenal, aktor terkenal, lalu kemudian merasa hampa dan lari kepada obat-obatan. Ya, ternyata dengan obat itu menyenangkan sekali. Halusinasi muncul. Jadi kalau obat yang paling keras sekarang itu menyebabkan halusinasi. Mula-mula mungkin dia makan atau minum obat itu supaya kuat bernyanyi berjam-jam, kuat tidak tidur satu hari atau satu malam, ya, dengan minum itu ini. Tapi kemudian minum yang lebih keras lagi, halusinasi ternyata sangat menyenangkan, akhirnya ketagihan. Dan kalau sudah ketagihan, makan dosis yang sama tidak menimbulkan akibat. Dosis ditambah sampai akhirnya overdosis. Dan banyak yang mati. Makanya nggak heran kalau banyak artis, aktor terkenal yang meninggal karena overdosis, ya. Jadi bukannya karena miskin, tapi karena sangat kaya, sangat terkenal, malah menjadi hampa dan lari ke obat-obatan, ya. Ada juga yang tidak sampai meninggal, itu penyanyi Home Alone, ya, sangat menarik ya, waktu nonton Home Alone masih kecil, lucu anaknya, ternyata setelah dewasa menjadi terkenal obat-obatan. Sekarang kalau lihat terjadi perubahan wajahnya yang luar biasa, ngeri lihatnya, ya. Jadi akhirnya terpuruk, hartanya habis karena obat. Itu juga banyak yang demikian. Banyak orang yang ingin mungkin juga dicekokin, ya, oleh mafia supaya menjadi ketagihan. Setelah ketagihan akhirnya harus membeli, ya. Jadi bisa menambah semangat awalnya, menambah kekuatan, tapi ternyata ketagihan, bisa mendatangkan halusinasi, ya. Kalau di negara barat yang ada 4 musim, katanya bisa melawan hawa dingin, ya. Dengan minum itu nggak terlalu kedinginan, ya. Nggak tahu, saya belum pernah ke tempat negara dingin, tapi saya kedinginan di Bandung atau di Puncak atau di Lembang nggak lalu minum alkohol supaya melawan dingin, ya. Menurut penyelidikan sepertinya hangat, tapi hangatnya hanya sebentar sebetulnya. Efeknya hilang, malah lebih dingin, ya. Kemudian ada yang karena menahan rasa sakit, kasih morfin, kasih mungkin obat tenang, tapi ternyata ketagihan, ya. Jadi itu sebab-sebab awalnya yang akhirnya menjadi ketagihan dan menjadi ketergantungan, ya. Jadi mau nggak mau memang yang memabukkan, yang menghilangkan kesadaran, menimbulkan kelengahan, ternyata pada akhirnya menimbulkan ketagihan. Jadi nggak ditambah secara otomatis, sebetulnya menimbulkan ketagihan, menimbulkan ketergantungan, ya. Jadi ada beberapa saran dari Buddha, ya, supaya bisa tidak semakin terpuruk, yaitu jangan pernah ingin mencoba walaupun sedikit. Kemudian
ada pesan dari Buddha yang paling populer adalah jangan bergaul dengan orang bodoh. Ya, jadi orang bodoh itu bukannya orang yang IQ-nya jelek. Mungkin IQ-nya tinggi, tapi dia tidak bisa membedakan benar atau salah. Ya, itu kalau bisa menghindari bergaul dengan orang bodoh, itu sebetulnya menerima berkah utama. Ya, itu termasuk dalam berkah utama. Dan bergaulah dengan orang bijaksana yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kembangkan kebijaksanaan sehingga mengerti ya bagaimana bahayanya dengan menjadi ketagihan dengan minum, ya akibatnya apa. Kemudian kita meditasi cinta kasih. Dengan meditasi cinta kasih kita tidak akan melakukan perbuatan yang tercela yang bisa mengakibatkan merugikan atau membuat orang-orang di sekitar kita menderita. Ya, kita kembangkan juga meditasi ya supaya tetap akan selalu hidup sadar ya, hidup sadar dan tidak akan tergoda dengan obat-obatan ya. Jadi demikian ya, kita coba menghindari. Dan ada tambahan dari Master Zen Thich Nhat Hanh ya, makanan itu bisa berupa makanan yang bukan melalui dimakan, diminum, atau dihisap, atau disuntik. Tetapi makanannya jauh di sana, tapi ya masuk ke dalam pikiran kita. Ini juga sama bahayanya karena bisa mendatangkan ketagihan, kecanduan. Kita lihat, saya nonton videonya itu ngeri sekali. Anak kecil yang sudah kecanduan dengan video game. Dengan video game ya, itu tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan di luar negeri ada yang sampai meninggal main video game, main games online ya, sampai beberapa hari akhirnya meninggal. Dengan main video games itu bisa melupakan pelajaran, bisa melupakan teman-teman, bisa melupakan keluarga. Jadi games online itu salah satu makanan yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran, menyebabkan ketagihan yang sangat berbahaya. Dan buat yang nggak main online, ada yang lainnya, main HP, ya, main HP, WA, ya, internet, ya. Kemudian ada juga yang nonton film, ya. Film itu drama Korea yang sekarang terkenal mungkin, drakor itu nggak bisa lepas. Kalau ada apa-apa, tunggu dulu, lagi drama nih, ya. Dramanya nggak boleh di stop. Wah, kalau di stop nanti besok nggak ikut perkembangannya dan lain sebagainya. Jadi ini juga bisa membuat ketagihan dan bisa melupakan ya hal-hal yang lain. Ya, film-film ya. Film silat, film seri, ya, acara-acara TV, musik juga ya. Musik juga bisa bikin ketagihan, pengennya dengerin musik aja ya. Ada juga yang sepertinya tidak berbahaya, yaitu pekerjaan. Ya, kesibukan dengan pekerjaan. Ya. Kalau minum alkohol disebutnya alkoholik, kalau ketagihan untuk selalu bekerja workaholic. Jadi ada istilahnya workaholic. Jadi pengennya kerja terus ya, nggak betah di rumah, pengennya di kantor, ya pengennya ini hari Sabtu Minggu juga, ya hari Sabtu Minggu kantor. Ya. Kalau ditegur sama istrinya, udah dong masa kerja terus, marah.
Ini kan buat masa depan kita, buat masa depan anak-anak kita, ya. Jadi sudah kecanduan kerja, workaholic, ya. Ini juga satu hal yang cukup berbahaya, bisa mengganggu ketentraman keluarga, ya. Ada juga yang tidak terikat dengan pekerjaan, tidak terikat dengan keluarga, tapi terikat dengan kegiatan sosial. Ya, di luar terkenal sebagai orang yang paling baik. Kegiatan sosial, yang meninggal segera datang, yang sakit segera datang. Anak-anak diasuh, ya, datang ke wihara setiap hari, ya. Pokoknya kegiatan wihara nomor 1. Keluarga dilupakan, anak-anak dilupakan, ya. Pada waktu meninggal banyak bunga, ya, banyak orang yang datang, ya. Itu keluarganya bingung, loh, ayah saya atau ibu saya ternyata di mata orang adalah yang paling baik orang. Ya, itu juga satu hal yang membahayakan, ya, termasuk workaholic juga, ya, pengennya kerja sosial melupakan keluarga, ya. Ini juga kita harus hati-hati. Cobalah kita hidup seimbang, ya. Kita bekerja normal, tetap harus bekerja untuk mendatangkan uang. Kita tetap bekerja sosial, kita melakukan kebajikan, ya. Tapi kita juga tidak melupakan keluarga, ya. Anak-anak cepat sekali menjadi besar, ya. Kita nggak peduli di masa anak-anak, nanti udah besar anak-anak nggak peduli sama kita karena nggak pernah dekat, nggak pernah diajak main, nggak pernah diajak berlibur, nggak pernah diajak ngobrol dan lain sebagainya, bagaikan orang asing. Jadi harus selalu berhati-hati, ya. Jangan sampai makanan untuk pikiran ini, ya, juga termasuk yang harus dijaga, jangan sampai tidak dijaga dan melanggar sila kelima, ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sedama yang ingin menyampaikan komentar atau bertanya, saya persilahkan. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Kalau merokok melanggar sila kelima nggak? Melanggar? Mana? Ada pendapat merokok melanggar sila kelima nggak? Ya. Jadi ini masalah merokok ini memang satu problem, ya, satu problem. Ada yang berpendapat, ya, kalau ditambah dengan ketagihan melanggar sila kelima. Tapi kalau sampai menimbulkan kelengahan, menurunkan kesadaran, apanya merokok menurunkan kesadaran? Malah meningkatkan konsentrasi, ilham muncul, inspirasi muncul sambil merokok. Ya, nah, itu ada yang menganggap tidak melanggar sila kelima. Ya, yang lucunya, biku-biku juga berbeda pendapatnya. Biku-biku di Muang Thai, di Burma, di Kamboja, ya, menganggap merokok tidak melanggar sila. Ya, itu biku-biku di sana banyak yang merokok. Bahkan Ajahn Chah yang kita anggap sebagai seorang suci, seorang arahat, juga merokok. Ya. Tapi problemnya muncul sekarang. Samanera yang masih kecil-kecil juga merokok. Sampai pemerintah akan mengeluarkan peraturan Samanera tidak boleh merokok, walaupun tidak melanggar sila. Ya. Di Sri Lanka, ya,
biku-biku nggak boleh merokok. Ya. Kalau di Bhutan itu negara Buddhis, 90% lebih penduduknya Buddhis, ya. Itu semua orang dilarang merokok. Mau biku, mau rakyat biasa, nggak boleh merokok. Ya, kalau bawa rokok ke Bhutan, itu bisa ditangkap. Ada dibatasin jumlah rokoknya untuk bawa masuk ke Bhutan. Itu pun harus ada izin membawa rokok. Kalau nggak ada izin, tangkap. Jadi Bhutan ingin menjadi satu negara yang bebas dari rokok. Ya, jadi memang rokok itu ada yang berpendapat tidak melanggar sila, tetapi merugikan bagi kesehatan. Kalau kita beli rokok di situ, ancamannya itu aduh panjang lebar itu ya, menyebabkan gangguan pernapasan, kanker, keguguran, impotensi dan lain sebagainya. Tapi rokok di Indonesia menjadi pembayar pajak terbesar. Pabrik rokok itu pajak terbesar di Indonesia, di Tiongkok juga. Ya, bea cukai itu ya memberikan kontribusi yang paling besar. Ya, jadi ini membuka banyak lapangan kerja, tetapi ya merokok itu benar-benar merusak kesehatan. Yang tidak merokok juga ikut rusak. Perokok pasif itu lebih berat katanya. Ya, jadi kalau suami kita atau anak kita atau ayah kita merokok, yang lainnya nggak merokok, yang lain juga kena akibatnya. Ya, jadi ada pemerintah yang melarang merokok sembarangan. Di Indonesia juga sudah mulai, di tempat umum nggak boleh merokok, di transportasi umum nggak boleh merokok, di bioskop nggak boleh, dan lain sebagainya beberapa tempat. Tapi disediakan ruang merokok. Ya, di Singapura juga lebih ketat, bahkan rokoknya juga dimahalin, tapi tetap laku. Mahal apapun orang beli. Karena apa? Karena sudah ketagihan. Kalau nggak merokok itu sulit sekali. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu, Saudara Sedama mau ikut paham yang mana, yang tidak mengurangi kesadaran, jadi tidak melanggar sila, jadi tenang-tenang saja merokok, tapi ingatlah merugikan kesehatan sendiri dan juga kesehatan keluarga. Jadi walaupun tidak melanggar sila ini, atau mengambil sila yang sampai ketagihan, menghindari ini dan menyebabkan ketagihan. Kalau sudah begitu, rokok juga harus ditinggalkan. Tidak ini. Dan juga awalnya biasanya orang juga karena pergaulan, karena coba-coba, ya, karena keren, ingin gaya, tapi akhirnya malah sampai tua nggak bisa lepas dari rokok. Saya rasa cukup demikian yang saya bisa sampaikan. Saat ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ya. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.